Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi kali ini yaitu informasi penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer dan seluruh masyarakat yang gemar untuk menjadi calon aparatur sipil negara. Di mana bila revisi Undang-Undang ASN tak kunjung selesai, maka ada solusi untuk honorer. Nah, kira-kira bagaimana solusinya Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Revisi Undang-Undang ASN tak kunjung selesai. Sultan B. Najamuddin beberkan dua info penting terkait masa depan honorer. Ikuti informasinya Bapak Ibu ya. Ini info terkini per Kamis 2 Maret 2023. Baru-baru ini DPD RI memberikan dua informasi penting terkait kabar revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan juga tentang penghapusan tenaga honorer. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam menghapus tenaga honorer berhasil mencuri perhatian Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamuddin. Karena sampai saat ini penyelesaian honorer belum juga dipastikan akan diangkat menjadi aparatur sipil negara ataukah malah diberhentikan. Nah, tentunya ini satu pertanyaan yang kita mesti tahu apa jawabannya. Diangkatkah atau diberhentikan? Tentunya itu wujudnya. Apalagi jika mengingat penghapusan honorer yang tinggal menghitung beberapa bulan lagi. Sehingga DPD RI beri penegasan kembali tentang nasib honorer. Selain itu, DPD RI juga menyinggung terkait perumusan revisi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang sampai saat ini belum disahkan oleh pemerintah. Pasalnya di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 mendefinisikan pegawai pemerintah yang hanya terdiri dari pegawai negeri sipil dan juga P3K. Sehingga jika mengaca pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, maka nasib tenaga honorer benar-benar terancam. Padahal di sisi lain, tenaga honorer mempunyai kontribusi serta peran penting dalam membantu pelayanan publik dan juga pemerintahan. Sehingga seharusnya dipertimbangkan kembali agar definisi ASN pada undang-undang tersebut diperluas artinya dalam menambahkan honorer bagian dari aparatur sipil negara. Mereka, para honorer, memiliki beban kerja yang sama dengan pegawai negeri sipil dan P3K, tentunya dalam melayani masyarakat selama ini di instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun instansi pemerintah daerah. Jadi tidak salah jika honorer juga ditetapkan sebagai bagian dari aparatur sipil negara layaknya P3K. Ini tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu di laman Instagram DPD RI dikutip oleh Unius pada hari Kamis 2 Maret 2023 semalam. Adapun terkait dua informasi penting yang disampaikan oleh DPD RI terkait masalah honorer adalah sebagaimana penjelasan berikut ini. Pertama, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menegaskan kembali agar revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara segera cepat disahkan. Jadi selain itu, Sultan juga meminta perluasan definisi aparatur sipil negara atau ASN pada penyusunan revisi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Nah, tentunya Bapak Ibu, jika hal ini diterima oleh pemerintah, bahwa honorer ini akan ditambahkan menjadi bagian daripada ASN, berarti ini sama halnya adalah jadi solusi bagi kesejahteraan honorer. Kedua, Sultan menegaskan bahwa penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah dinilai belum tepat bagi negara dan jumlah penduduk besar di Indonesia. Nah, kenapa Bapak Ibu mungkin beralasan tidak tepat karena memang di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun daerah, selalu mengharapkan tenaga honorer.
Tentunya honorer yang dimaksud adalah honorer non-PNS atau honorer non-ASN. Karena banyak pekerjaan-pekerjaan di instansi pemerintah dalam hal pelayanan masyarakat yang kemungkinan tidak dapat dikerjakan oleh para ASN, baik PNS maupun P3K, tetapi para honorer mampu melaksanakannya. Hal tersebut disampaikan karena banyaknya pertimbangan dan dampak yang bisa saja terjadi jika tenaga honorer benar-benar dihapuskan oleh pemerintah. Lanjutnya, bagi Sultan juga menyampaikan bahwa honorer sangat penting untuk dilihat sebagai suatu fase rekrutmen serta batu loncatan dalam menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Sehingga itulah alasannya kenapa definisi aparatur sipil negara perlu diperluas dan juga sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja honorer selama ini. Sudah tepat jika RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur dan mengakomodasi kepentingan tenaga honorer. Tapi tidak baik jika masih terdapat pasal yang melarang pemerintah melakukan rekrutmen tenaga honorer pasca ditetapkan RUU perubahan tersebut, terang Senator Sultan. Namun pada kesempatan yang berbeda, penyusunan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga dijelaskan oleh Ketua DPD RI, AA Lanyala Mahmud Mataliti, di mana revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sampai saat ini masih terkendala karena penataan tenaga honorer sering tidak sinkron. Nah, tentunya ini butuh proses lebih lanjut untuk melakukan sinkronisasi data antara pusat dengan daerah, demikian dengan di BKN dengan instansi-instansi masing-masing yang mana honorer bekerja. Data mengenai honorer ini tidak pernah selesai, tidak pernah jelas. Tak heran jika akhirnya validitas data tenaga honorer ikut menghambat penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN. Ini katanya pada hari Sabtu 4 Februari 2023. Sehingga hal ini juga sangat-sangat mengganggu terhadap proses cepatnya penyelesaian tenaga honorer yang sampai saat ini tak kunjung selesai. Nah, tentunya Bapak Ibu, dalam hal perekrutan honorer menjadi ASN, pemerintah tidak mungkin hanya menunggu revisi Undang-Undang ASN saja. Karena memang kalau hanya menunggu RUU ASN disahkan, maka jelas terabaikan tugas untuk memperbaiki nasib honorer ke depan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.